Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita bahas tentang enggak ya, kasus belum dibahas. Terakhir tentang apa? Saya izin pakai mic. Saya lagi nge-record suaranya. Oh iya. Berpikir? Tugas terakhir dari saya apa? Setelah kasus DODS. Apa itu DODS? Apa gunanya? Pengkajian itu dilakukan untuk mendapatkan DODS. Jadi pengkajian DODS itu bukan untuk melakukan pengkajian. Jadi apa fungsi dari DODS? Selama ini kamu atau kemarin-kemarin kamu bikin di bab 4 ya DODS, tapi kamu nggak tahu fungsinya. Dan kamu tahu nggak cara nyari DODS gimana? Dari pengkajian. Gimana caranya melakukan pengkajian? Mewawancarai itu apa? Hanya mewawancarai? Memeriksa apa? Fisik. Dengan cara? Pemeriksaan fisik dengan cara? Palpasi, perkusi, auskultasi. Apalagi? Palpasi, perkusi, auskultasi, inspeksi. Satu lagi? Membaui. Mencium aroma. Apa namanya? Namanya? Auskultasi mendengar. Nervus olfactorius itu untuk apa? Saraf untuk apa? Mencium. Jadi mencium bau, tekniknya disebut dengan olfaksi. Belum ini kayaknya, belum nyambung. Saya ulangi. Nervus olfactorius itu berfungsi untuk menerima rangsang. Rangsang apa? Bau. Berarti mencari data dengan cara mencium aroma atau mencium bau itu namanya tekniknya olfaksi. Jadi dengan pemeriksaan kamu akan mendapatkan DODS. DODS itu apa? DODS itu data. Ya, dari data apa yang kamu hasilkan? Pengkajian, balik lagi ke awal. Diagnosis. Ya, setelah diagnosa ketemu, apa yang kamu bisa lakukan? Langsung tindakan. Terus apa? Pemeriksaan penunjang itu pengkajian. Dari pemeriksaan penunjang ketemu data, dari data ketemu diagnosa, setelah diagnosa apa? Setelah diagnosa merencanakan, atau istilahnya apa? Berarti belum nyampe sana ya. Oke, kalau gitu kita akan nyampe sana. Dalam keperawatan profesional
ada namanya proses keperawatan, ya. Dimulai dari pengkajian, kedua diagnosa keperawatan, ketiga perencanaan atau intervensi, keempat implementasi, kelima evaluasi. Ya. Nah, ini seorang perawat bekerja dengan 5 langkah itu. Apapun kondisinya harus diawali dengan pengkajian. Ya, pengkajian tadi bagaimana caranya, ada 6 pemeriksaan fisik, ya, dari anamnesa, inspeksi, auskultasi, olfaksi, perkusi, ya, dan lain sebagainya, ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Ya, apa contoh pemeriksaan penunjang? Hah? Lab apa? Selain itu? Selain itu? Radiologi. Ada lagi? Sputum, CT scan, ya, radiologi. Ada lagi? Masuk ke ruangan operasi untuk menegakkan diagnosa bisa nggak? Contohnya apa? Masuk ke ruangan operasi, tapi bukan untuk operasi, tapi untuk mencari data. Nama tindakannya apa? Nggak pernah dengar di rumah sakit? Oh, berarti pernah dengar. Apa itu biopsi? Apa itu biopsi? Pengambilan sebagian jaringan tubuh untuk menegakkan diagnosa. Contohnya pada keganasan, ya, tumor, kanker, ataupun lain sebagainya, itu salah satunya dengan biopsi. Jadi diambil dulu selnya, jaringannya, diperiksa selnya, ini sel normal atau abnormal. Baru setelah itu, ya, ditentukan. Ya, dari pengkajian kemudian muncul hasil namanya DO/DE. DO itu apa tadi? Data objektif. Iya, apa data objektif itu? Yang kamu lakukan? Kamu melakukan pemeriksaan radiologi, ronsen sendiri? Berarti bukan data yang kamu lakukan dong. Bisa nggak data radiologi atau bisa nggak data hasil lab darah HB misalkan, atau misalkan salmonella tipe A, ya, apa sih, paratipi, ya, paratipi A positif misalkan hasilnya. Bisa nggak kamu melakukan pemeriksaan darahnya sendiri? Berarti bukan data yang kamu lakukan. Hasil pemeriksaan apa? Hah? Yang apa? Pasien lagi yang melakukan. Kamu aja yang belajar perawat. Ya sama aja. DO itu apa? Hah? Yang kamu lihat, nggak kamu kerjain. Kamu lihat, kamu periksa. Darah kamu yang meriksa. Kalau terkecuali itu berarti terkecualinya banyak. Pemeriksaan seputum, pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi, CT scan, MRI, biopsi, itu bukan kamu yang lakuin. Apa itu data objektif? Ayo. Waktu bikin bab 4 gimana? Kamu ngerti nggak apa itu DO, apa itu DS? Kok bisa selesai sih laporannya kalau kamu nggak ngerti? Terus apa? Kalau gitu saya menyesal bikin kalian lulus. Pemeriksaan fisik, TTV, penunjang. Hampir benar. Nah,
Data objektif adalah data yang didapatkan atau dihasilkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional. Ya, nggak mesti kamu yang melakukan, siapapun itu, radiolog, kemudian laboran, ya, kemudian dokter, dan lain sebagainya. Itu masuk semua ke DO. Ya, kalau DS apa? Iya, apa itu data subjektif? Hasil anamnesa. Kalau anamnesa, oke, bisa masuk. Ya, data subjektif adalah data yang didapatkan dari sumber atau data yang didapatkan dari hasil anamnesa, ya, baik langsung kepada pasien ataupun kepada keluarga. Ya, kalau pasien disebutnya sumber data apa? Pasien disebutnya sumber data apa? Primer. Kalau keluarga pasien, ada pasien datang dengan kondisi soporus koma karena TIAS atau serangan stroke ringan. Kira-kira kamu bisa nggak dapat data subjektif? Bisa dari keluarganya. Ya, kalau kamu ngobrol langsung ke dia ya nggak bakal bisa. Ada pasien tanpa identitas diantar oleh ojol ke IGD karena ketabrak, berdarah-darah. Bisa nggak dapat data subjektif? Dari siapa? Ya. Jadi data subjektif itu data yang didapatkan dari pasien ataupun keluarga pasien. Pasien disebut sumber data primer, keluarga atau pengantar disebut sumber data sekunder. Lebih kuat mana, data dari pasien langsung atau dari data dari pengantar? Kenapa? Karena dia yang mengalami, karena dia yang merasakan. Lebih kuat mana, DS sama DO? Lebih kuat mana, DS sama DO? Kenapa DO? Karena? Hah? Karena diperiksa langsung. Dibuktiin oleh apa? Dibuktiin oleh siapa? Karena dibuktikan oleh tenaga terlatih dan Oke. Jadi dalam pengkajian, ketika kamu bikin satu pengkajian, sebelum masuk ke diagnosa, harus ada harus ada DS. Maaf, harus ada minimal. Sebenarnya nggak ada aturannya sih, tapi semua sepakat kalau nggak ada DS, harus ada DO. Tapi nggak boleh ada DS, nggak ada DO. Ya, atau minimal 3 DO. Kalau saya biasanya pakai 3 DO minimal. Walaupun DS-nya nggak ada, tapi ada 3 data objektif, saya bisa, menurut saya itu sudah sah untuk membuat satu diagnosa keperawatan. Ya, tapi nanti kita nggak langsung ke diagnosa ya. Contohnya DS apa? Pasien mengatakan mau mual, mau sesak. Oh, ya udah di sini deh. Pasien mengatakan masih mual. Pasien mengatakan satu DS dulu, jangan 2, ntar kamu malah bingung. Satu DS, pasien mengatakan masih mual. Kira-kira DO yang bisa masuk ke atau nyambung dengan pasien mengatakan masih mual apa? Pasien? Pasien tampak pucat. Ada lagi? Pasien? Muntah itu DO apa DS? Apalagi? Sklera?
Apalagi? Konjungtiva anemis. Ada lagi? Apa? HB berapa? Normalnya berapa? Pasien cowok apa cewek? Tuan Z. Berapa cowok normalnya? Hah? 12 per 3? 12 per 13? 13 per 12? Cewek berapa? Ya. Cek coba di Google berapa HB normal cowok. Daripada salah. Antara 12 atau 13 miligram per desiliter. Cewek. Oh 13 ya. Cowok. Berarti yang 11 12 cewek. Ya. 13 17 cowok. Oke, ada lagi? Nadinya, Pak. Nadi berapa? Ada lagi? Berapa? 25. Ada lagi? Nadinya, Pak. Berapa? 80 per 80. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara memilih data. Karena di sini masih ketahuan cara kamu memilih data adalah dengan memasukkan semua data. Ya, tidak memilih. Oke, pertanyaan saya sekarang. Pasien mengatakan mual. Kira-kira gini. Logika dasarnya DO itu dibuat untuk menguatkan DS. Ya, DO itu dibuat untuk menguatkan DS. Ketika pasien mengatakan menggigil, pasien mengatakan demam, apakah perawat atau dokter ikut merasakan demam? Gimana caranya dokter atau perawat tahu kalau pasien ini nggak bohong? Cek suhu. Ternyata hasil dari cek suhunya misalkan berapa? 40. Oh, gede, tinggi banget ya, 40. Ya, 39, 40. Berarti pasiennya bohong atau enggak? Berarti dokter dan perawatnya bisa dibohongin apa enggak? Ya. Kenapa tidak bisa dibohongi? Ada DO-nya. Selain suhu, kira-kira apa lagi yang bisa membuktikan kalau si pasien ini tidak bohong, dia mengatakan dia demam? Apa itu? Palpasi. Data yang keluar kira-kira apa kalau dipegang kemudian panas terabanya? Enggak hangat doang, Pak. Kan suhu mah udah pakai suhu 40 misalkan atau suhu 39. Saya tulis ya biar nggak bingung. Misalkan DS pasien mengatakan demam. Tadi DO-nya suhu berapa? 40. Terus apa lagi? Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa pasien ini tidak bohong? Suhu udah, apa lagi? Hah? Jauh-jauh ke cek widal tadi yang diraba, kemudian panas, palpasi, hasilnya apa? Panas doang, hangat doang. Misalkan saya tulis begini panas, kamu ngerti nggak maksudnya panas apaan? Sama aja demam. Data yang kedua apa? Kalau kamu tulis panas doang atau hangat doang, kira-kira Hah? Tubuh terasa hangat. Suhu tubuh. Kan suhu tubuh udah ini. Terus? Panjang banget dong nulisnya. Menggigil itu
Ya bisa sih. Menggigil itu dipegang atau dilihat. Berarti kalau menggigil apa kalimatnya? Tampak menggigil. Kalau yang diraba, ya kalau yang palpasi apa hasilnya? Kulit teraba hangat, kulit teraba panas. Ya, cukup nggak? Ya kan? Artinya pasien mengalami masalah kelainan suhu gitulah ya. Kalau misalkan ada data lain, kira-kira data apa yang bisa masuk ke DS pasien mengatakan demam? Tampak pucat. Kenapa? Nih, oke saya jelaskan dulu. Kenapa S? Karena dengan S, dengan suhu itu membuktikan pasien beneran mengatakan demamnya nggak bohong. Kenapa? Karena buktinya ada. Oh, kata alat, yang alatnya benar itu 40. Dan menurut ilmu kamu yang kamu pelajari, suhu yang normal itu berapa? 36 sampai 36,5 sampai 37,5. Berarti ini normal atau abnormal? Abnormal. Makanya dia menguatkan DS, ya kan? Setelah itu nggak cukup pakai alat, kamu pengen bukti lainnya, kamu pegang kulit pasiennya, teraba hangat atau teraba panas gitu ya. Normalnya kulit itu terabanya seperti apa? Misalkan ya, apakah sangat panas atau sangat hangat? Misalkan ya, hangat misalkan, tapi tidak panas. Teraba panas, berarti panas itu normal atau abnormal? Abnormal. Berarti menguatkan ini enggak? Menguatkan ya. Berarti benar pasiennya itu nggak bohong. Oke, data selanjutnya, pasien tampak menggigil. Ya. Menggigil itu reaksi dari apa? Menggigil dalam kondisi normal, tubuh kamu menggigil atau tidak? Tidak. Kamu akan menggigil jika kedinginan. Kedinginan apa suhu tubuh naik? Kedinginan apa suhu tubuh naik? Berarti kalau kamu kehujanan nggak menggigil? Berarti menggigil itu terjadi ketika suhunya nggak normal dari biasanya. Hampir tepat. Suhunya nggak normal dari biasanya. Suhu siapa? Kalau kamu berenang tengah malam di puncak kan kamu menggigil. Suhu tubuh kamu normal. Yang nggak normal suhu apa? Suhu sekitar. Artinya ada ketidakseimbangan antara suhu lingkungan dengan suhu dalam tubuh kamu. Ya, makanya dia menggigil. Menggigil itu adalah respon supaya tidak terlalu banyak kalor, kurang lebih seperti itu. Berarti menggigil ini normal atau abnormal? Abnormal. Menunjukkan adanya apa? Perbedaan suhu, lingkungan, dan oke. Jadi paham ya kenapa 3 ini bisa membuktikan bahwa pasien nggak bohong? Ya, karena secara ilmu itu ada, benar. Suhunya 30, normalnya 5. Kulitnya teraba panas, normalnya hangat. Kemudian pasiennya tampak menggigil, normalnya nggak menggigil. Karena kalau menggigil pasti ada masalah. Ada nggak data lain kira-kira yang bisa masuk ke DS ini? Ke pasien, ada nggak data lain, bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa pasien ini nggak bohong? Kira-kira? Hah? Pemeriksaan apa lagi kira-kira yang bisa membuktikan bahwa pasien ini nggak bohong, beneran demam? Tadi kata Sinai apa? Tampak pucat dulu ya. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungannya tampak pucat sama pasien demam? Kamu kan yang bilang tampak pucat, Nay. Apa hubungannya tampak pucat sama pasien demam? Emang pasien kamu bunglon, kulitnya berubah. Tampak pucat. Kenapa tampak pucat? Nah, kalau panas sehingga apa yang terjadi dalam tubuh kamu?
Nggak langsung ke sana. Setelah suhu panas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah suhu panas, apa yang terjadi dalam tubuh kamu? Kelas 11 nih, harusnya udah beres nih. Masa saya ulang lagi? Kalau tubuh kamu panas, reaksi tubuh kamu apa? Kalau tubuh kamu mengalami peningkatan suhu. Ya, bisa ke sana, tapi nggak langsung ke kejang. Nggak langsung loncat jadi kejang, nggak. Ada stepnya dulu. Apa yang terjadi pada tubuh kamu, reaksi tubuhnya ketika kalian mengalami perubahan suhu sebelum lemas. Kan kalian udah belajar pathway ya. Jadi pathway itu harusnya gimana? Dari sini kita bikin pathway. Nih cara bikin pathway saya kasih tahu. Ya, anak S1 itu belum tentu bisa bikin pathway. Jadi kalau kalian di laporan ada pathway-nya dan kalian bisa menjelaskan, saya yakin kalian kuliah cum laude. Tapi saya nggak ada yang bisa. Ya kan? Peningkatan suhu tubuh. Terus menyebabkan apa? Nggak ke nafsu makan dulu. Gini deh, di dalam tubuh kamu itu komposisi yang paling banyak apa? Air, berapa persen? 60 sampai 70%. Apa yang terjadi jika air dipanaskan? Menguap. Berarti airnya nambah atau berkurang? Mendapatkan atau kehilangan? Siapa di sini yang kehilangan? Ya. Berarti ketika suhu tubuh meningkat, air di dalam tubuh kamu bertambah atau berkurang? Berarti kehilangan? Ketika terjadi kehilangan, apa yang terjadi? Dehidrasi. Ketika terjadi dehidrasi, apa yang ditunjukkan oleh tubuh kamu? Apalagi? Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ketika elektrolitnya tidak seimbang, apa yang terjadi? Gangguan listrik tubuh. Ketika listrik tubuhnya terganggu, ya, terjadi koslet di dalam tubuh kamu, apa yang terjadi? Oh, ya. Kalau koslet apa yang terjadi? Mati. Enggak. Kejang. Ya. Ya kamu S1-nya S1 loncat dari suhu tubuh langsung ke kejang, nggak bisa. Itu kamu namanya pakai joki skripsi. Ya. Ya. Dehidrasi, kemudian sebenarnya sebelum ke pucat ini juga pasti ada kehilangan cairan kan, dehidrasi, kehilangan cairan. Balik lagi juga ke sini, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nanti di sini kurang suplai nutrisi. Dari kurang suplai nutrisi baru lemas dan pucat. Jadi kenapa orang suhu tubuhnya meningkat bisa sampai lemas dan pucat? Ada yang bisa jelaskan ulang? Nih saya nggak hapus. Terus kehilangan cairan. Ya, nah itu namanya pathway atau patofis ya, seperti ini. Jadi cara bikin bagan penyakit. Jadi kenapa orang nyeri ulu hati atau orang mah itu kaitannya sama nyeri ulu hati, atau kenapa orang
Kenapa dokter bisa menentukan ketika ini nyeri ulu hati kaitannya atau diagnosanya dia GERD misalkan atau apa? Karena ada ininya, ada perjalanannya penyakit itu. Nggak ujuk-ujuk dia kejang, nggak ujuk-ujuk dia lemas, pucat. Oke ya. Nah, berarti di sini tampak pucat, balik lagi ke sini, itu udah. Tampak pucat berarti ada kaitannya nggak pucat sama demam? Masuk nggak berarti datanya? Oke. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Ya udah cukup seginilah, nanti kamu bingung. Ya, sebenarnya nanti di sini ada leukositnya bertambah atau berkurang. Kemudian tadi ada yang bilang salmonella paratipinya A+ misalkan boleh. Tapi saya bilang tadi, kalau sudah ada 3 DO cukup untuk menegakkan satu masalah. Ya, DS. Ya. Jadi begini cara menentukan kamu. Ini balik lagi ke sini. Untuk 1 DS itu harus ada minimal 3 DO. Dengan DO itu harus ada kaitannya dengan DS. Nah, kita balik ke kasus kita. Kasus nomor 2. Pasien mengatakan mual. Ya, pasien mengatakan mual. Tampak pucat ada kaitannya nggak dengan mual pasien? Apa? Ayo, bikin patofisnya. Kalau pasiennya mual, ke bawahnya apa? Mana ya? Sini ya. HB11, oke hapus. HB 11 mg per desiliter. Kalau pasien mengatakan mual, ke bawahnya apa? Mual itu gejala apa sih? Mual itu kondisi seperti apa? Mual itu gejala muntah. Tapi apakah setiap orang mual pasti muntah? Tidak. Apa yang pasti terjadi pada orang mual? Tidak nafsu makan. Ya, berarti penurunan nafsu makan. Dari penurunan nafsu makan, kekurangan nutrisi, nah udah mulai pinter. Udah mau masuk S1 ya? Nutrisinya kurang, apa yang terjadi? Lemas. Apalagi yang terjadi? Kekurangan suplai nutrisi. Apalagi yang terjadi? Tadi di bawah udah pucat. Ada kaitannya nggak pucat sama mual? Apalagi di sini pasien mengatakan muntah. Kalau pasien mengatakan muntah, mual jadi muntah, berarti apa yang terjadi? Kehilangan. Setelah kehilangan cairan, apa yang terjadi? Dehidrasi. Apa yang terjadi? Kekurangan suplai nutrisi. Selain kekurangan suplai nutrisi, apa yang terjadi? Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Tadi apa yang terjadi? Kejang misalkan ya. Ada kaitannya lagi. Nah, berarti pasien tampak pucat, kemudian menjadi DO, pasien mengatakanmu nyambung apa enggak? Yang kedua, sklera ikterik, nyambung enggak dengan mual? Kenapa enggak? Sklera ikterik nyambung enggak sama mual? Ikterik itu apa? Apanya yang menguning? Sklera itu yang mana? Bola mata, area putih mata ya, area putih mata sklera. Skleranya menguning. Disebabkan oleh apa? Gangguan apa? Hah? Gangguan hati. Hati siapa yang keganggu? Gangguan hati atau gangguan apa?
Gangguan liver. Gangguan livernya biasanya disebabkan oleh apa? Infeksi atau sirosis hepatis. Ya kalau infeksi berarti ada bakteri, kuman dan lain sebagainya. Kalau kalau ikterik biasanya lebih karena infeksi ya. Infeksi liver atau hepar atau hepatitis memunculkan tandanya itu sklera menguning, kemudian memunculkan rasa nyeri. Kenapa muncul rasa nyeri di perut pada orang infeksi hepar? Kenapa orang hepatitis muncul rasa nyeri di area perut? Kenapa orang hepatitis muncul nyeri di area perut? Ayo. Karena mungkin nggak orang hepatitis nyerinya di area mata? Kenapa enggak? Hah? Karena yang sakit hati. Berarti kenapa sakit hati bisa nyeri perut? Hah? Karena liver atau hepar ada di area abdomen. Di sini kan? Anatomi. Ya. Kenapa nyerinya di sini, enggak di sini? Karena yang nyerinya hati, yang sakitnya liver. Ya, tapi kenapa sakit hati selalu begini? Oke. Kalau nyeri perut bisa menyebabkan mual apa enggak? Kalau nyeri perut enak nggak makan? Enggak. Bisa muntah lagi nggak? Bisa. Berarti nyeri perut bisa menyebabkan mual? Bisa. Berarti ini ditarik ke sini. Nyeri perut. Nyeri perutnya karena apa? Hepatitis misalkan ya, hepatitis atau infeksi hati. Nah, ya udah, hepatitis itu bahasa ininya. Infeksi hati menyebabkan gangguan bilirubin. Ini adalah zat warna pada tubuh kita, ya, termasuk yang mewarnai urin kamu, feses kamu itu bilirubin. Kalau bilirubin ini harus keluar dengan feses dan urin. Ketika terjadi hepatitis atau masalah lain seperti penyumbatan area atresia bilia istilahnya ya, itu akan menyebabkan yang namanya racun metabolisme menumpuk. Ya, penumpukan racunnya itu penumpukan bilirubin ini ya memunculkan ikterik atau jaundice, kekuningan. Kalau pada bayi jaundice, kulitnya jadi kuning. Nah, pertanyaannya berarti nyeri perut ada kaitannya sama mual? Ada kaitannya sama hepatitis? Nyeri perut ada kaitannya dengan ikterik? Maka sklera ikterik masuk nggak ke data ini? Paham? Udah mulai puyeng? Ada pertanyaan dulu, silakan. Atau mau ditulis dulu boleh. Nah, emang kamu kira urin kamu bisa warna putih jernih sampai pink itu dari mana? Ya, salah satunya itu minuman. Tergantung semakin pekat atau kenapa feses itu warnanya beda-beda? Enggak, kamu merhatiin tiap hari. Emang selalu kuning. Kuning pun itu macam-macam kuningnya. Enggak ada itu bening dong. Ya. Ya itu dari situ. Ya termasuk warna kamu kenapa merah. Tapi bukan dari bilirubin ya. Kalau merah darah kan dari eritrosit. Eritrosit 120 hari dia akan mati, ganti pakai sel baru. Sel yang mati dilempar ke hati. Diubah sama hati di metabolisme jadi bilirubin. Nah, itu yang ikut mewarnai semua yang keluar dari tubuh kamu.
Kayak printer ya, iya. Lebih lebih bagus dari printer malah. Kita beresin ini dulu ya. Oke. Dua lagi. Ya, dua lagi. Saya langsung jelasin. Konjungtiva anemis dan hemoglobin berkaitan atau tidak? Kenapa? Bagaimana kaitannya? HB-nya rendah. Ah. HB rendah, anemia, konjungtiva anemis. Oke. Benar. Tapi pertanyaan berikutnya, HB rendah ada kaitannya dengan mual muntah nggak? HB rendah ada kaitannya dengan mual muntah nggak? HB rendah ada kaitannya dengan mual muntah atau tidak? Ayo, HB rendah ada kaitannya nggak dengan mual muntah? Ada, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Ada. Apa kaitannya? Kaitannya HB menurun dengan mual muntah apa? Mual muntah dulu atau hemoglobin rendah dulu? Mual dulu. Kira-kira kaitannya hemoglobin rendah jadi mual atau mual menyebabkan hemoglobin rendah? HB itu apa sih HB? Hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Darah merah. Hemoglobin itu zat yang ada di eritrosit. Ya. HB adalah zat yang ada di eritrosit, hemoglobin, ya. Perannya apa? Fungsinya apa? HB, HB fungsinya adalah tapi itu benar, tapi fungsi utamanya bukan itu. Kenapa dia bisa menjaga kestabilan suhu tubuh? Karena dia mengikat O2. Jadi yang mengikat O2 itu di dalam darah adalah hemoglobin. Oke, ya. Kemudian zat ini ada di dalam eritrosit. Siapa yang membentuk eritrosit? Yang membentuk adalah sumsum. Apa bahan dasarnya? Bahan dasar dari eritrosit apa? Apa? Bahan dasar dari sel apa? Apaan? Yang kenceng. Bahan dasar dari sel. Apa? Semua sel punya itu. Termasuk eritrosit atau sel darah merah. Apa? Zat besi ferrum itu dia tapi bukan komponen inti. Ferrum itu ada di HB tapi bukan komponen pembentuk eritrosit. Ada di eritrosit. Apa? Asam urat. Ada di mana asam amino?
Protein ya masuk ke sumsum tulang, di sumsum tulang nanti ada beberapa mekanisme lagi. Jadi eritrosit, di dalam eritrosit ada Hb. Pertanyaannya, protein bisa kamu dapat dari mana? Makanan. Kalau orang mual bisa makan apa enggak? Kalau dia muntah bisa makan apa enggak? Cairan banyak yang kebuang? Kalau dia nggak makan, nutrisinya gimana? Gangguan suplai maka bisa menyebabkan penurunan Hb. Karena kenapa Hb-nya menurun atau penurunan produksi eritrosit. Dari penurunan produksi eritrosit muncul penurunan Hb. Dari penurunan Hb muncul anemis, konjungtiva anemis. Selain konjungtiva anemis, orang yang anemia akan memunculkan gejala apa lagi? Lemas. Kenapa lemas? Karena kekurangan oksigen. Kenapa orang bisa lemas? Kenapa orang punya tenaga? Karena O2 plus gula. Oh, BCO sih. Gimana sih? Ini energi, rumusnya. Energi itu O2 plus gula. Energinya, fungsi Hb adalah mengikat O2. Hb-nya berkurang, O2-nya ikut berkurang apa tidak? Ya, karena pengikatnya nggak ada. Hb-nya, gulanya ada, O2-nya ada. Nggak ada. Terbentuk tenaga apa enggak? Nggak terbentuk tenaga itu artinya lemas. Selain lemas, kalau kekurangan oksigen apa yang terjadi? Sebelum sesak nafas. Ya, nanti kesininya bisa sesak nafas. Dari sesak muncul sianosis. Tuh. Panjang ya. Intinya, balik lagi ke sini. Konjungtiva anemis sama Hb ada kaitannya? Ada kaitannya sama mual? Apa kaitannya? Terus? Tidak bisa membentuk eritrosit yang berkurang, maka nggak langsung ke O2. Eritrositnya berkurang, maka berkurang, ya. Nah, jadi begini cara kalian berpikir seharusnya. Jadi ada kaitannya nggak bab 3 sama bab 4 kalian kemarin? Ada yang bisa jelasin? Waktu di sidang? Itu dia masalahnya ya, nggak ada yang bisa jelasin. Oke, kalau begini. Nah, sekarang sebelum masuk ke diagnosa, ada yang namanya masalah keperawatan. Masalah keperawatan itu apa? Saya persingkat, masalah keperawatan adalah ketidakmampuan pasien memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi ini sebelum masuk ke diagnosa ya. Jadi kalian nggak belajar diagnosa, tapi masalah keperawatan. Masalah keperawatan dibuat kemampuan pasien memenuhi apa? KDM-nya sendiri. Oke. Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu ada 5. Yang paling bawah apa? Biologis atau fisiologis. Naik ke atas satu apa? Aman nyaman. Naik ke atas satu apa? Setelah aman nyaman di atasnya apa? Love and belonging. Apa itu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan memiliki dan lain sebagainya. Ke atasnya? Harga diri, self esteem. Di atas harga diri? Aktualisasi. Oke, ya. Yang paling bawah adalah fisiologis. Kedua aman nyaman. Ketiga cinta. Keempat
harga diri. Kelima, aktualisasi. Jadi cinta itu nomor 3 ya. Cinta nggak makan, kalian nggak punya cinta. Jadi kalau pacaran, kamu pacaran harus sama orang yang punya duit, bisa ngasih kamu makan. Oke, fisiologis. Fisiologis itu ada berapa kebutuhan yang paling dasar? Apa aja? O2, apalagi? Cairan, apalagi? Nutrisi, apalagi? Habis nutrisi apa dulu? Suhu dulu apa eliminasi dulu? Mempertahankan suhu. Optimal. Nomor 5 apa? Eliminasi. Nomor 6? Bergerak dan istirahat. 7? Fisiologis. Oh, tempat tinggal. Tempat tinggal tuh aman nyaman masuknya. Reproduksi, berkembang biak. Wah, pada buka-buka lagi catatan kelas 11-nya kan? Nah, ini adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan paling dasar manusia. Karena manusia adalah makhluk biologis, psikologis, sosial, spiritual. Dan urutannya harus seperti ini. O2, cairan, nutrisi, suhu, eliminasi, bergerak, istirahat, dan reproduksi. Oke? Kenapa harus berurutan? Nih logikanya, kenapa harus berurutan? Pertanyaan saya, kamu sehat, kamu bisa makan, tapi kamu nggak bisa nafas. Ada manfaatnya nggak kamu bisa makan? Ya, kamu bisa makan, tapi kamu nggak bisa minum 2 kali 24 jam. Apa yang bakal terjadi sama tubuh kamu? Kamu bisa makan, tapi kamu nggak dapat air selama 2 hari 2 malam. Apa yang akan terjadi sama tubuh kamu? Dehidrasi. Lemas, koma, meninggal. Kamu bisa makan, kamu bisa minum, tapi kamu kesedak tulang ayam, nggak bisa nafas selama 3 menit. Apa yang terjadi? Meninggal. Ya, jadi ini membunuh kalian, membunuh manusia cuma butuh waktu 3 menit, ya, di luar takdir ya. Di luar takdir, tanpa harus bikin orang kelaparan. Artinya urutannya akan selalu seperti ini. Suhu tubuh kamu normal, kamu gak bisa makan, juga percuma. Kamu lemes. Ya, kamu bisa BAB, BAK normal, tapi kamu sesak nafas, percuma juga. Ya, suami istri bisa berhubungan suami istri, tapi dua-duanya nggak nafas, dia bukan suami istri. Ya, baru naik ke atas, aman. Kamu punya rumah gedong, harga 5 miliar, mobil 18, berjajar di garasi, tapi nggak nafas. Nggak, percuma. Yang mau security dari gerbang 1 sampai ke ring depan rumah, mau security-nya berapa? Kalau kamu nggak nafas, ya nggak ada gunanya. Makanya urutannya selalu seperti ini. Ya, urutannya selalu seperti ini. Masalah keperawatan dibuat berdasarkan ini ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasusnya. Kalau melihat data ini, pasiennya mual, pucat, ikterik, konjungtiva anemis, HB11. Kira-kira masalah apa atau kebutuhan dasar mana yang tidak bisa dipenuhi oleh pasien secara mandiri? Masalah apa? Kalau ngelihat data ini, ngelihat data pasiennya mengatakan mual, wajahnya pucat, seleranya ikterik, konjungtivanya anemis, HB-nya 11. Masalah mana atau kebutuhan dasar mana dari pasien yang tidak bisa dia penuhi sendiri? Cairan atau nutrisi? Yang cairan angkat tangan. Yang cairan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nutrisi? 1, 2, 3. Sisanya? Kenapa nutrisi? Yang nutrisi kenapa nutrisi? Ayo, ada yang mau berpendapat? Kenapa nutrisi? Yang cairan kenapa cairan? Ya, betul. Tubuh manusia lebih banyak membutuhkan cairan, tapi berdasarkan data ini, apakah ini data pasien tidak bisa memenuhi cairannya atau pasien tidak bisa memenuhi nutrisinya?
Yakin? Ada bukti nggak kalau pasien ini kekurangan cairan? Nggak ada. Yakin? Pucat, lemas. Mana ada lemas? Nggak ada. Pucat. Pucat. Terus kenapa ada data ikterik? Ada kaitannya ikterik sama cairan? Apa? Enggak. Ada kaitannya anemia dan cairan? Apa? Berarti data anemis, data HB, data sklerik ini, data sklera ikterik ini data cairan atau data nutrisi kira-kira? Data cairan atau data nutrisi? HB cairan atau nutrisi? Nutrisi. Ini nutrisi. Ini nutrisi. Ini nutrisi. Mual. Pasiennya muntah nggak? Enggak, di data ini. Pasiennya muntah nggak? Mual. Ya. Iya, saya bilang di data ini. Mual ya. Mual. Ya. Berarti ada air yang keluar nggak? Mual. Berarti masalahnya nggak bisa makan apa kehilangan air? Karena dia mual. Maka masalahnya paham? Ya, saya bilang makanya data ini bukan data di kasus. Kalau data di kasus ini bisa jadi 2 masalah, 3 masalah misalkan gitu ya, nanti kita bahas. Nah, maka masalah keperawatannya adalah masalah keperawatan ketidakmampuan pasien memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, ini namanya masalah keperawatan, bukan diagnosa ya, baru masalah. Nah, begini caranya nyari masalah. Ya. Jadi kalau cari masalah tuh kamu harus riset dulu gitu. Jadi ketika itu kamu bisa counter ya. Ketika kamu di kickback kamu bisa counter balik gitu ya. Nah, ini cara nyari masalah. Ya, masalah keperawatan berdasarkan ini. Kalau nanti misalkan datanya pasien mengatakan muntah berwarna kuning tadi pagi, ya. Kemudian pasiennya pucat, hematokritnya misalkan berapa ya hematokrit yang normal? Sekian persen lah di bawah normal gitu ya misalkan. Nah, kemudian suhunya rendah atau tinggi. Nah, itu baru bisa masuk ke cairan karena pasien sudah kelihatan ada air yang keluar. Hematokrit itu adalah perbandingan antara jumlah air dengan jumlah darahnya. Jadi kalau hematokritnya semakin kental darahnya, hematokritnya semakin rendah, artinya jumlah airnya semakin berkurang. Gitu ya. Itu baru cairan. Kalau tadi pasien demam misalkan, pasien mengatakan demam suhu tubuh sekian, teraba hangat atau teraba panas. Terus apa lagi tadi? Pasien tampak menggigil. Berarti masalah apa yang terjadi pada pasien? Pasien mengatakan demam, teraba panas, suhu 40, tampak menggigil. Masalah apa yang terjadi pada pasien? Berarti masalahnya adalah ketidakmampuan pasien mempertahankan suhu. Paham? Ada di bab berapa? 4. Gimana kalian membuat bab 4 kemarin? Copy, paste. Ya. Nah, ini saya minta untuk dipahami karena ini mungkin saya pernah cerita kenapa ada mata pelajaran keprofesian untuk kelas 12 sekarang. Karena ketika kemarin saya masih di Kaprog, penguji eksternal kita dari Rumah Sakit GPI itu bilang, saya ini dulu.